Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast SAI. Hari ini teman-teman sekolah lanjutan Sekolah Alam Indonesia Sukabumi akan ada kegiatan berkeliling Kota Sukabumi untuk mempelajari sejarah Kota Sukabumi. Nah, kita sudah ada di titik pertama eksplorasi kita, yaitu ada di RS Syamsuddin atau dikenal dengan RS Bunut. Nah, hari ini kita bersama narasumber pakar sejarah kita, Bapak Firman. Selamat pagi, Bapak Firman. Ya, Jadi, Pak Firman minta tolong coba dijelaskan ya sedikit tentang sejarah apa sih yang terjadi di lokasi ini dan juga kaitannya dengan perjuangan. baik. Pak. Sebenarnya ini lokasi rumah sakit yang cukup lama ya, karena dibangun oleh pemerintah Kota Sukabumi sebetulnya tepatnya 2 tahun sesudah pemerintah kota berdiri. Pemerintah kota berdiri tahun 1914, kemudian 1916 sudah ada perencanaan untuk membuat rumah sakit. Nah, kenapa harus ada perencanaan pembuatan rumah sakit? Karena dulu belum ada rumah sakit pemerintah. Jadi yang ada rumah sakit itu satu rumah sakit swasta di daerah Nyomplong yang pertama, kemudian ada juga rumah sakit milik tentara yang tidak bisa untuk sipil. Nah, akhirnya perencanaan dibuat dan tahun 1920 kemudian dibangun ya, sehingga sampai dibuka tahun 1923. Nah, cuma memang dalam prosesnya karena memang ada malpraktek administrasi sehingga akhirnya rumah sakit ini dijual kepada pihak misi Kristen. Nah, kemudian akhirnya dikelola oleh misi Kristen sampai zaman Jepang juga kemudian dikuasai Jepang dan akhirnya di zaman perjuangan dikembalikan ke Republik. Nah, namun tahun 1948 karena 1947 ada agresi militer Belanda dikembalikan ke pemerintah Belanda. Nah, ketika kemudian tahun 1949 dikembalikan ke pemerintah Indonesia, dikembalikan lagi ke pengelolaannya ke misi dari Katolik sehingga ada namanya disebutnya Rumah Sakit Lidwina. Lidwina. Ya. Nah, sampai tahun 1979 namanya masih Rumah Sakit Lidwina. Orang menyebut ini sebagai Rumah Sakit Bunut karena keberadaan kampung bunut di sini dulu karena banyaknya pohon-pohon bunut juga. Oh, pohon bunut ya. Betul. Yang kedua, kemudian dirubah menjadi Rumah Sakit Samsudin Esa untuk menghormati wali kota pertama zaman kemerdekaan yang memang mensupport full kegiatan rumah sakit termasuk ketika adanya perang Bojong Kokosan juga ini menjadi tempat untuk mengobati dan menyembuhkan para pejuang. Jadi dalam kisahnya itu bertruk-truk para pejuang yang korban dibawa ke sini sehingga ini bergelentangan banyak di ini karena memang kekurangan dokter juga. Tapi ya alhamdulillah cukup membantu para pejuang. Nah, area ini sebetulnya area yang pada masanya itu dianggap sebagai area pinggiran kota, bukan tengah kota. Sehingga para pejuang masih agak leluasa ke sini dari arah utara untuk masuk. Nah, sementara area kotanya, pusat kota dikuasai oleh pasukan Inggris pada masa tersebut. Di sana ya. Betul. Nah, termasuk pada masa perjuangan itu, terutama pada masa pendudukan Belanda tahun 1947 sampai 1949. Nah, ini dikuasai oleh Belanda, tapi ini juga jadi salah satu tempat yang sering diserang, terutama kantor perkebunan, kemudian rumah sakit dan sebagainya. Betul. Jadi ini sebenarnya salah satu tempat yang memang juga cukup penting dalam kaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Sukabumi melawan penjajahan pada masa tersebut. Luar biasa. Ya. Nah, ini baru titik pertama ya teman-teman. Nanti kita akan ada beberapa titik lagi menuju ke titik akhir itu di Stupa ya Pak Firman ya. Ya, nanti ke rumah pengasingan Bung Hatta dan Syahrir. Di rumah pengasingan Bung Hatta. Stay tune teman-teman. Oke, teman-teman semua yang lagi di sana, masih stay tune ya. Kita sudah hadir di titik berikutnya, itu namanya adalah Grand Salabatu Hotel ya Pak ya? Hotel. Nah, kalau dari sejarahnya, hotelnya ini tempat apa Pak? Sebelum menjadi hotel ini sempat menjadi tempat pengobatan namanya Sanatorium Salabatu. Sanatorium.
dibangun 1888-an ya, jadi itu sangat lama. Tapi ini jadi tujuan disebutnya medical tourism, wisata kesehatan, karena banyak orang Singapura maupun orang Malaysia yang datang ke sini pakai paket kesehatan. Jadi seperti layaknya zaman sekarang orang Indonesia yang orang-orang kaya kalau berobat ke Singapura seperti itu. Padahal zaman dulu mereka yang sini. Betul, cuma ini dikelola oleh pihak militer sehingga akhirnya kemudian dikuasakan ke pihak ini sipil atau swasta, dan akhirnya dibangunlah Hotel Grand Selabatu. Jadi berupa hotel modern. Nah, salah satu ikonnya, cirinya adalah ada 2 menara ini. Nah, dengan pengelolaan itu ada kolam renang yang profesional, kemudian ada juga tempat sepak bola dan sebagainya. Jadi ini akhirnya menjadi salah satu hotel berbintang di Sukabumi. Nah, salah satu pengunjungnya adalah Raja Jawa ya, namanya Pakubuwono X yang jadi julukannya adalah Kaisar Jawa. Nah, beliau sempat menginap 3 malam di sini. Bahkan Raja Jawa pun berobatnya ke sini ya teman-teman ya. Jadi daerahnya tidak main-main nih. Betul. Nah, jadi ini sangat terkenal zaman dulu, luasannya sampai ke Balai Pengobatan sana. Jadi sampai ke jalan sebelah sana itu adalah halamannya. Jadi cukup luas dulu, cukup luas. Nah, sekarang kondisinya sudah memang dikuasai masyarakat sehingga memang sudah beralih fungsi. Iya, betul, hanya tinggal puingnya aja. Tapi katanya kalau zaman dulu untuk penyakit yang diobati itu penyakit-penyakit yang biasanya kait penyakit dalam ya, kayak paru gitu ya. Jadi ini lebih ke apa ya, tempat berobat dan peristirahatan mungkin ya. Untuk titirah seperti itu. Jadi dia lebih enak karena sejuk tempatnya, kemudian fasilitasnya juga lengkap seperti itu. Luar biasa ya teman-teman ya sejarahnya. Jadi walaupun tinggal sisanya gitu ya, tapi zaman dulu ini tempat yang luar biasa. Tadi sebelumnya sanitarium, kemudian beralih menjadi hotel gitu ya. Betul. Jadi wisata kesehatan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi setelah ini ya. Siap. Firman, katanya ada yang nanya nih. Oh, ini bangunannya masih bertahan, kita kuat banget. Kayak campuran batu koral juga, jadi kayak mirip beton. Jadi kalau dihancurin sulit. Makanya ini kayak tulangan-tulangan juga kokoh ini zaman. Berarti ini semuanya berasal dari Sukabumi ya? Ya, jadi ini motif-motifnya dikaitkan dengan kisah-kisah legenda zaman Sukabumi. Kalau udah ngukuk masaki, boleh lihat tuh ada Kadu Dampit, Ciwangi, Jantung Kole, Elang Jawa Situ Gunung, Wijaya Kusuma. Jadi memang secara filosofisnya diambil dari kisah-kisah masyarakat Sukabumi. Ya, silakan, Neng. Kalau di sini ada kejadian horor nggak? Oh, ini sukanya horor terus nih dari tadi. Kalau horor sebetulnya yang tadi saya jelasin itu ada Gedung Anton. Itu kan dulu bekas penyiksaannya para pejuang dan beberapa terbunuh, ada juga bunkernya di belakang. Nah, katanya di daerah situ, kata para saksi yang sering terjadi gitu. Ya, jadi karena kan waktu para pejuang hijrah ke Yogyakarta ada yang masih bertahan. Nah, itu pada ditangkepin, disiksanya di sini. Nah, barulah kemudian dikirim ke Takokak dieksekusi. Nah, di sini juga kan tempat dulu sempat di penjara Buya Hamka juga sempat kan di sekolah polisi. Enggak. Nah, Buya Hamka di penjaranya tidak disebutkan di mana, tapi dimungkinkan di salah satu rumah yang berjejer nanti di sana tuh seberang. Ya, jadi karena Buya Hamka itu tokoh pergerakan nasional, maksudnya tokoh ini ya, tokoh yang terhormat. Dia tidak di penjara seperti layaknya penjara, tapi berupa rumah, berupa tahanan rumah. Ya, seperti itu. Siap, mangga. Ya. Ini kan sekolah polisi dari
Ini awalnya pesawahan sama banyak kuburan. Nah itu kuburannya dipindahin ke bawah. Pindahin. Ya, ada yang dipindahin. Itu makanya banyak kuburan tua tuh di bawah, ada yang dipindahin ke sana. Nah, ini dulu pesawahan yang kemudian dibeli, awalnya daerah selatan dulu, sebelah selatan jalan. Nah, dibangun, nah barulah kemudian ke arah utara. Karena arah utara itu yang awalnya yang ada itu yang tadi dibilang penjara Van Delden di situ. Yang ini masih kosong kecuali lapangan Sutadi di situ. Nah, Bung Karno berapa kali sempat ke sini juga. Bahkan katanya ada salah satu pohon yang ditanam oleh Bung Karno di sebelah sana itu. Nah, sampai ke selatan itu ada namanya Skip. Skip itu artinya lapang tembak. Ya dulu tempat latihan tembak para polisi-polisi. Cuma sekarang tidak digunakan lagi. Jadi pembedanya untuk sekolah polisi di Sukabumi itu dengan sekolah polisi yang lain karena di sini dilatih kemiliteran termasuk tembak menembak juga gitu. Ya salah satunya sama Pak Anton Sujarwo dan beliau jadi Kapolri juga sehingga sebagai salah satu penghormatan mungkin dibuat Gedung Anton. Nah, kebetulan Gedung Anton juga dulunya adalah sebuah villa punya seorang Belanda bernama Van Delden. Ya, Van Delden. Nah, ketika beliau sudah ini kembali ke Belanda, kemudian rumahnya dibeli oleh sekolah polisi dan dijadikan penjara terutama untuk para pejuang. Makanya dulu disebutnya penjara Van Delden. Dijadikan penjara sama tempat penyiksaan. Jadi kalau kayak cabutin kuku gitu di situ lokasinya. Nah, kayak sebenarnya Buya Hamka juga sempat disetrum katanya. Kemungkinan disetrum juga di situ. Nah, ini sempat jadi rumah sakit paru kalau nggak salah dulu difungsikan sebelum akhirnya diruntuhkan dan dijadikan Gedung Anton. Oke teman-teman, tadi kita sudah ke beberapa titik ya. Ada ke RS Bunut, terus ke Wisnuwardani, kemudian kita ke Grand Selabatu. Tadi kita sebelumnya ke Gedung Stupa, Gedung Secapa ya, tempat sejarah ada Gedung Anton. Nah sekarang kita tiba di final destinasi kita, yaitu ada rumah pengasuhan Bung Hatta di Jalan Secapa. Nah di belakang kita nih sudah ada teman-teman sudah masuk. Nah ini akan jadi destinasi akhir kita. Jadi mereka di sini tuh tidak lama, hanya 1,5 bulan ya, hampir 2 bulan lah. Tapi yang dampaknya karena di sini ada pertemuan dengan Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian dengan Amir Sarifudin ya. Kemudian ada juga dengan tokoh Suyitno Mangunkusumo, ada Beb Vyuk. Jadi ada beberapa tokoh yang memang ketemu, ada namanya sastra, tokoh perjuangan. Nah, akhirnya dari sini muncullah ide-ide pertama strategi perjuangan kooperatif dan non kooperatif. Jadi rencananya Bung Hatta akan bekerja sama dengan Jepang dengan tujuan ingin memerdekakan. Bung Syahrir gerakan bawah tanah melawan Jepang, sama-sama tujuannya untuk merdeka. Nah, di sini pula ide Bung Hatta untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, Bung Hatta menyampaikan sebelum memberikan maklumat, maka dibentuklah KNIP seperti itu. Di sini yang tinggal anak pertama, anaknya Syahrir ya, kan ada Mimi, Ali, sama ada Mimi, Ali. Nah, sebelah sini Syahrir tinggal di sebelah sini depan, sama Ali anaknya juga. Jadi sama anak laki-lakinya tinggal di sini. Ini tempat untuk pertemuan. Jadi di sini ngobrol sama di beranda belakang karena itu tempat makan dulu. Tempat makan sama tempat ngobrol di sini. Nah, ini tempat ngobrol santai gitu ya. Ini toilet di belakang. Jadi tipikal zaman dulu memang toilet itu nggak bersatu dengan bangunan utama. Masuknya sekitar awal Februari, kemudian keluarnya akhir Maret. Jadi nggak sampai 2 bulan di sini. Tapi di sini cukup penting karena posisinya dekat dengan Jakarta dan Bandung, sehingga banyak tokoh-tokoh perjuangan datang ke sini meminta
minta saran, minta nasihat. Mereka juga berdiskusi tentang bagaimana strategi untuk melawan Jepang seperti itu. Jadi cikal bakal kenapa Indonesia akhirnya bisa merdeka juga dipikirkan di sini. Karena apa? Pertama, BPUPKI itu terbentuk karena memang ada usulan Bung Hatta untuk janji kemerdekaan Jepang. Yang kedua, pada rapat PPKI itu disebutkan bahwa rapat paripurna PPKI akan diadakan di Selabintana. Jadi Jepang menjanjikan kemerdekaan bulan September, tapi di Selabintana proklamasinya. Cuma karena para pemuda tidak sabar, kemudian diculiklah ke Rengas Dengklok. Dan akhirnya diperdekakanlah Agustus 1945. Seperti itu kira-kira adik-adik. Nah, jadi justru yang awal-awal memang istilahnya sering datang ke sini Bung Karno gitu. Tapi Bung Karno tidak pernah tinggal di sini sebetulnya. Jadi mungkin dipajang juga gitu sebagai pengingat. Sukabumi ini dianggap cocok untuk pembuangan para pejuang. Karena apa? Jadi pertama, Sukabumi dianggap tempat yang sejuk, yang bisa mendinginkan suasana. Ibarat kata kalau banyak perundingan, termasuk perundingan Jepang dan Belanda tahun 1942 juga diadakan di Sukabumi. Jadi suasananya kalau orang lagi marah-marah jadi agak tenang. Nah, para pejuang kan cenderung benci kepada penjajah. Nah, diharapkan ke sini jadi agak tenang seperti itu. Nah, karena apa? Sukabumi dulu disebutnya, kalau di Bandung itu disebut apa? Kota Bandung disebut Paris Panjava, ingat ya? Enggak, Paris Panjava. Kalau Sukabumi disebutnya Niza Panjava. Nah, Niza itu adalah kota di selatan Prancis penghasil anggur terenak. Jadi seolah-olah dianggap Sukabumi itu kayak anggur memabukkan. Jadi kalau siapapun yang datang ke sini dia akan mabuk kepayang sehingga mau nggak mau pergi lagi gitu. Sukabumi terkenal sebagai tempat pembuangan. Bukan pembuangan mantan ya, ingat ya, bukan. Jadi sebetulnya aku berikan bumi dan ininya gitu ya. Jadi seolah-olah inilah kenikmatan bumi yang aku berikan, nikmatlah sebaik-baiknya seperti itu. Jadi itu katanya ada yang menafsirkan itu dari Sukabumi, tapi sebetulnya kalau orang Belanda namanya Andres de Waal itu menyebutkan Sukabumi itu memang hasrat dunia gitu ya. Ya. Berarti apakah ada kemungkinan yang tadi kan banyak kunjungan ya? Apakah ada kemungkinan Syahrir dan Hatta itu untuk kerjasama dengan Nah, itu dia. Jadi ketika Jepang masuk, Jepang kan jadi ketika zaman Belanda sebenarnya yang berkunjung itu rahasia. Mereka ada yang naik lewat pagar, ada apa gitu ya. Ada malam-malam kayak gitu. Nah, kalau Hatta dan Syahrir ketika zaman Jepang membuat dua strategi justru. Jadi anggaplah Hatta mau bekerja sama tapi dengan janji merdeka, karena begini, Hatta itu sebelum mau bekerja sama dia bilang dulu bahwa satu, apakah tuan-tuan Jepang ini mau menjajah Indonesia atau tidak? Dijawab oleh mereka tidak ingin menjajah. Oke, kalau begitu kami ingin merdeka dan tidak tahu menau terkait peperangan antara Belanda dan Jepang. Nah, kalau memang Jepang mau bantu merdeka, maka kami akan bantu Jepang supaya menang perang. Nah, cuma syaratnya dari Hatta itu, kalau saya bekerja di sebuah departemen, maka anak buah saya semuanya harus orang Indonesia. Beda dengan Syahrir. Syahrir tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Saya akan bergerak di bawah tanah untuk menyerang Jepang. Tapi ujung-ujungnya sama, tujuannya untuk kemerdekaan. Jadi ini dua strategi yang berbeda. Satu bekerja sama, satu tidak mau bekerja sama, tapi ujung-ujungnya sama untuk kemerdekaan juga. Fungsi lain. Fungsi awalnya sebenarnya ini udah untuk rumah inspektur polisi semuanya. Jadi cuma karena memang kesini ke sekolah polisi, akhirnya yang dianggap cukup layak untuk beliau adalah di sini, karena di depan itu ada penjaganya gitu. Kalau saya ada anaknya itu Mutia Hatta ya namanya. Mutia Hatta, beliau
beliau yang waktu itu juga menunjukkan lokasi rumah ini sebagai rumah Bung Hatta, memberitahukan. Ada yang masih ingat gak sebelum jadi tempat pengasingan rumah ini fungsinya untuk rumah inspektur politik? Contoh orang yang terhadap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapan apa Pak Firman? Terima kasih Pak Firman. Sama-sama adik-adik, makasih juga ya. Ya, Semoga semakin mencintai sejarah ya. amin. Ya, jangan sampai ilmu sejarahnya jangan kita ketahui doang, tapi kita ambil makna-maknanya. Ya. Ya. Jadi adik-adik kalau cari jodoh, carilah yang suka sejarah. Oh, kenapa tuh? Karena barang-barang yang sudah tua aja dicintai, apalagi kalian yang masih muda. Wih. Quote of the day. Alhamdulillah ya Pak Firman, kita udah sampai di titik akhir di tempat pengasingan Bung Hatta ya. Ya, Bung Hatta dan Syahrir. Ya, kalau boleh izin kita recap nih Pak Firman. Jadi tadi kan sempat ada mampir ke Wisma Wisnuwardani. Betul. Itu kalau dari segi sejarahnya itu adalah tempat apa gimana Pak? Wisma Wisnuwardani itu tempat kaitannya dengan sejarah penotariatan. Karena di situ tinggal notaris yang mengatur keseluruhan perjanjian-perjanjian yang ada di Sukabumi pada saat itu. Kemudian yang kedua itu juga tempat sempat jadi tangsi Belanda juga waktu ada zaman pendudukan, dan disitulah simbol kepahlawanan masyarakat ya yang memang sering melakukan pencegatan di situ. Oh, jadi sebagai lahan perjuangan juga pada Betul, masanya gitu ya. Kemudian tadi kita ke Secapa Betul. di museum. Nah, kalau dari lokasinya secara singkat itu sejarahnya tentang apa Pak? Itu kaitan dengan sejarah pendidikan polisi pertama di Indonesia. Karena pendidikan polisi pada zaman itu kan hanya berupa kursus-kursus aja dengan orangnya sangat terbatas ya, bisa 4, 6 orang, 10 orang. Nah, sementara sejak terbentuk 1912 itu siswanya atau penghuninya sudah ada 800 orang. Dan kemudian tahun 1925 yang dari Bogor akhirnya digabung masuk ke sini semua, sehingga ribuan siswa yang dididik di sekolah polisi di sini dari seluruh Nusantara. Nah, itu untuk kepolisinya sendiri itu membela apa? Tentu pada masa penjajahan Belanda membela pemerintahan Hindia Belanda. Ya, tapi ketika kemudian diambil alih pada Jepang, maka dituntut untuk membela Jepang. Nah, ketika zaman kemerdekaan tahun 1945 kan dijadikan sekolah polisi negara ya oleh Bustami Aman namanya. Nah, itu terjadi perebutan kekuasaan di situ, di mana orang-orang Jepang direbut senjatanya, kemudian para petinggi atau instruktur dan juga kepalanya diganti oleh orang Indonesia. Nah, dari situlah udah mulai itu digunakan oleh orang Indonesia untuk mendidik para polisi-polisi yang lokal. Berarti kalau dari masanya itu awalnya Hindia Belanda, kemudian Jepang, baru oleh orang Indonesia. Tadi sempat ada istilah, ada disebutnya Seikatsu Gakko gitu ya? Ya, Keisatsu Gakko itu adalah sekolah kepolisian zaman Jepang. Ya, Keisatsu Gakko. Gakko itu sekolah, Keisatsu itu polisi ya, jadi sekolah polisi. Nah, terus kita ke tempat ini Pak Firman. Jadi kalau dari sejarah tempatnya ini kan rumah pengasingan. Kenapa disebut pengasingan? Jadi perbedaannya gini, ada perbedaan antara penjara dan pengasingan. Pengasingan itu disebutnya bepalingen kalau bahasa Belanda itu. Orangnya disebut interniran. Nah, internir itu adalah biasanya tokoh politik, tokoh perjuangan, pergerakan yang difasilitasi oleh pemerintah supaya tidak berkomunikasi dengan masyarakat di tempat terpencil, misalkan di Bovendigul, di Banda Neira, dan kemudian di Sukabumi. Nah, mereka bukan di penjara seperti layaknya penjara umum ya, seperti kriminal. Mereka dihormati oleh Belanda, tapi tidak boleh beraktivitas untuk berhubungan dengan masyarakat. Bahkan sebagian diberikan tunjangan tiap bulannya untuk makan, seperti itu. Okay. Berarti selama diasingkan itu posisinya itu seperti di penjara gitu, tapi difasilitasi gitu. Ya, artinya dia berada di rumah, cuma kalau dia mau keluar dia harus lapor, kalau mau ketemu harus info dengan siapa mau ketemu dan sebagainya. Jadi lebih tidak ada kebebasan lah seperti itu. Baik. Oke. Itu ya teman-teman ya, semua yang lagi di rumah. Jadi ini beberapa titik yang sudah kita datangi hari ini. Kalau secara garis besar kita tarik dari tempat awal sampai ke sini, kira-kira value apa Pak yang bisa kita sampaikan ke generasi sekarang? Pertama mungkin terkait dengan nilai-nilai ya, karena pertama ini adalah beberapa warisan budaya ya
yang sebetulnya walaupun ini dibangun oleh Belanda tapi yang mengerjakannya pasti orang Indonesia ya. Sehingga ini adalah salah satu bentuk budaya Indonesia juga yang disebut tadi Indies Empire Style. Jadi ada pencampuran budaya bangunan antara Eropa dan Indonesia yang disebut Indies Empire Style. Jadi bukan murni Eropa seperti itu. Yang kedua tentu ada nilai-nilai perjuangan ya, karena masing-masing baik di rumah sakit tadi, kemudian di Wisma Wardani, sekolah polisi sendiri kan terjadi perebutan kekuasaan, termasuk di rumah Bung Hatta ini adalah lokasi-lokasi di mana banyak peristiwa perjuangan, apakah perebutan kekuasaan atau menolong korban gitu, dan juga tempat pengasingan para pejuang. Jadi sebetulnya ini adalah area perjuangan yang cukup bersejarah. Itu ya teman-teman. Jadi banyak sekali sejarah yang kita pelajari hari ini, mulai dari lokasinya, mulai dari pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang di masanya, kemudian nilai-nilai heroik yang dilakukan oleh para pahlawan di masanya. Nah, semoga bisa jadi ilmu buat teman-teman semua dan juga ilmu yang teman-teman hadir di sini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Pak.